Kalau kita bicara saham konsumer di Indonesia, banyak yang berfokus ke brand-brand besar. Tapi hari ini saya mau bahas satu perusahaan konsumer yang berbasis protein yang menurut saya punya fundamental yang elite class dibandingkan rata-rata industrinya. Hari ini kita akan bahas Cimory Group. Cimory Group adalah produsen makanan dan minuman kemasan berbasis protein di Indonesia dengan posisi pasar yang kuat di segmen yogurt dan sosis premium. Perusahaan ini berdiri sejak 1993 dan memiliki brand yang sangat dikenal seperti Cimory, Kenzler, dan Besto. Produk mereka dijual di berbagai channel, dari retail modern, tradisional, food service, sampai direct selling. Ini penting karena distribusi yang luas biasanya jadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Kalau kita lihat dari sisi segmen bisnis, Cimory terbagi menjadi dua. Consumer food menyumbang sekitar 63% pendapatan, dan produk susu menyumbang sekitar 37% pendapatan. Artinya, tidak hanya bergantung pada satu ini produk. Consumer food memberi volume dan stabilitas, sementara produk susu dan yogurt memberi margin dan positioning premium. Sekarang, jika kita lihat masuk ke performa keuangan, laba bersih Cimory menunjukkan tren yang naik konsisten, di mana pada 2022 sekitar 1,06 triliun rupiah. Pada tahun 2023 naik ke 1,24 triliun rupiah. Pada 2024 kembali naik ke 1,52 triliun. Ini bukan pertumbuhan satu tahun yang kebetulan. Ini menunjukkan eksekusi bisnis yang rapi dan berulang. Dua rasio yang saya suka dari Cimory adalah return on equity dan net profit margin. Return on equity Cimory berada di 27,43%, sementara rata-rata industri hanya 10%. Artinya, setiap modal yang ditanamkan pemegang saham dikelola dengan sangat efektif. Lalu, kita lihat net profit margin. Cimory mencatat 22,28%, jauh di atas industri yang hanya 13%. Ini menunjukkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pricing power yang kuat, yang kedua adalah efisiensi operasional yang konsisten. Tidak banyak perusahaan konsumen yang bisa jaga margin setinggi ini secara berkelanjutan. Dari sisi risiko keuangan, Cimory sangat konservatif. Debt to equity ratio yang hampir nol, artinya perusahaan hampir tidak menggunakan utang. Di industri konsumer, ini memberi fleksibilitas yang besar. Bisa ekspansi tanpa tekanan bunga, lebih tahan saat siklus ekonomi melambat. Sekarang, pertanyaan penting nih, apakah saham ini mahal? Secara angka, PBV 5,9 kali versus industri adalah 2,63 kali. Per 20 kali versus industri 12 kali. Sekilas terlihat premium, tapi menurut saya ini masih sangat wajar. Kenapa? Karena Cimory bukan perusahaan rata-rata industri. Ini perusahaan dengan ROE tinggi, margin tinggi, neraca sehat, brand kuat, dan distribusi yang sangat luas. Valuasi premium untuk bisnis elite class adalah sesuatu yang masuk akal. Jadi, Cimory bukan sekedar saham konsumer. Ini adalah contoh bisnis yang berkualitas tinggi yang dieksekusi dengan disiplin. Tentu ini bukan ajakan beli atau jual, tapi kalau kita bicara fundamental yang kuat, pertumbuhan, neraca sehat, Cimory layak masuk watchlist kalian untuk jangka panjang. Sekian dari saya. Terima kasih.